Perhitungan dosis foton yang diterima pekerja radiasi dan pasien pada kasus terapi BNCT kanker otak menggunakan kode MCNPX. Boron Neutron Capture Therapy atau BNCT merupakan metode penyembuhan kanker dengan memanfaatkan reaksi tangkapan neutron thermal oleh inti boron 10. Pengobatan dengan BNCT dilakukan dengan menginjeksikan isotop non-radioaktif boron 10 ke dalam tubuh pasien melalui senyawa, kemudian diiradiasi dengan berkas neutron. Reaksi ini akan menghasilkan partikel alfa dan inti lithium yang memiliki linear energy transfer atau LET masing-masing sebesar 150 keV per mikrometer dan 175 keV per mikrometer. Lebih tinggi jika dibandingkan dengan partikel gamma dengan LET sebesar 38 keV per mikrometer. Selain itu, jangkauan partikel alfa dan lithium sebesar 8 sampai dengan 10 mikrometer dan 4,5 sampai dengan 5 mikrometer. Lebih pendek dibandingkan dengan sel tunggal penyusun tubuh yang berdiameter sebesar 12 sampai dengan 13 mikrometer. Dengan fakta inilah, BNCT diharapkan dapat mengurangi resiko kerusakan sel sehat di sekitar sel kanker karena interaksi antara partikel alfa dan lithium dengan materi tubuh yang berada di dalam sel kanker. Terdapat dua komponen penting dalam BNCT, yaitu konsentrasi boron 10 pada sel kanker dan ketersediaan berkas neutron sebagai sumber iradiasi. Pemberian boron 10 dilakukan dengan cara menyuntikkan senyawa yang mengandung boron 10 ke tubuh pasien melalui pembuluh darah. Selanjutnya, sel kanker akan diiradiasi dengan berkas neutron yang berasal dari sumber neutron. Salah satu sumber neutron untuk BNCT ialah sumber neutron yang berbasis dengan proton siklotron. Sumber neutron ini berbasis dengan proton siklotron yang telah diproduksi oleh Sumitomo Heavy Industry atau HAR dengan tipe HM30 memiliki keluaran berkas proton berenergi maksimum sebesar 30 MeV dengan operasional 1 mA. Interaksi neutron dengan materi terdiri atas hamburan dan serapan. Interaksi hamburan dapat terjadi ketika sebuah neutron berjalan menumbuk inti target, kemudian diserap, dan pada akhirnya neutron akan keluar dari inti dengan pengurangan energi kinetik. Reaksi serapan merupakan reaksi antara neutron dengan inti target, yang kemudian neutron masing tersebut akan menghilang karena diserap oleh inti. Hasil dari reaksi serapan ialah terbentuknya inti baru bersama dengan pancaran partikel bermuatan ataupun sinar gamma atau foton. Foton akan memberikan dampak negatif pada pekerja radiasi di ruangan terapi karena adanya interaksi foton dengan jaringan tubuh. Berdasarkan yang telah dijelaskan sebelumnya, diketahui bahwa foton akan mengakibatkan putusnya rantai DNA sehingga sel akan mati. Oleh karena itu, perlunya dilakukan perhitungan laju dosis efektif foton di ruangan terapi BNCT dan perhitungan dosis saraf foton yang diterima oleh pasien untuk menjamin keselamatan kerja pasien dan pekerja radiasi. Nilai batas dosis NBD yang diperbolehkan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 dalam Perka Bapeten Nomor 4 Tahun 2003 Pasal 15. NBD bagi pekerja radiasi adalah 20 milisievert per tahun dalam periode 5 tahun. Sehingga dosis akumulasi dalam 5 tahun tidak boleh melebihi 100 milisievert. Sedangkan untuk pasien, NBD yang diperbolehkan sebesar pada bagian kepala yaitu 0,5 Gray. Metodologi penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Monte Carlo dengan software MCNPX. Perancangan BSA berdasarkan hasil penelitian dari Sato dan Hashimoto dengan reaksi proton dan berilium-9 sebagai sumber penyedia neutronnya. Proton ditembakkan pada berilium-9 dengan arah monodireksional. Untuk membentuk berkas neutron yang sesuai dengan standar IAEA pada BNCT, maka digunakan pemandu berkas neutron atau BSA. Simulasi BNCT dilakukan pada kanker otak dengan arah penyinaran neutron secara lateral. Pengecekan dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya neutron yang terhambur dari sistem BSA
ke ruangan terapi karena adanya jarak antara BSA dengan pasien. Ruangan terapi disimulasikan berkas berbentuk bola dengan berdiameter 12 meter. Teli F4 digunakan untuk mengetahui besarnya fluks neutron terhambur dan foton hasil. Hasil teli F4 selanjutnya dikalikan dengan faktor pengalih neutron. Langkah selanjutnya yang dilakukan perhitungan laju dosis foton yang diterima oleh pasien beserta laju dosis efektif foton yang disebabkan oleh interaksi neutron dengan unsur penyusun udara dan foton yang berasal dari BSA. Perhitungan laju dosis efektif dilakukan dengan teli F4 dan selanjutnya dikonversi menggunakan koefisien Kerma, sehingga diperoleh besaran dosis. Koefisien Kerma yang digunakan adalah koefisien Kerma ICRP 21, sedangkan untuk perhitungan dosis foton yang diterima pasien menggunakan koefisien Kerma ICRP 1975. Laju dosis foton yang diterima oleh pasien yang memiliki satuan Gray per second. Jika diasumsikan terapi BNCT yang dilakukan selama 1 jam, maka dapat diperoleh dosis foton. Dosis foton yang dapat diperhitungkan dalam penelitian ini adalah dosis foton yang diterima kepala pasien. Tubuh pasien disimulasikan dengan phantom ONRL MIRD. Laju dosis efektif yang diperoleh memiliki satuan rem per jam. Selanjutnya dikonversi menjadi satuan Sievert per jam, di mana 100 rem sama dengan 1 Sievert. Berdasarkan hasil dari yang diperoleh, dilakukan perhitungan dosis efektif foton dalam waktu 1 tahun. Dosis efektif foton dibandingkan dengan NBD yang ditetapkan untuk menjamin keselamatan pekerja radiasi. Setelah diperoleh nilai laju dosis efektif foton dari seluruh ruangan terapi, nilai dosis efektif yang diterima seorang pekerja radiasi dapat dihitung. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat neutron yang terhambur dalam sistem BSA dengan fluks sebesar 1,3856 dengan ketelitian 0,0006 dikali dengan 106 N per cm2 second. Dengan melihat adanya neutron yang terhambur, dilakukan perhitungan laju dosis efektif foton di seluruh ruangan terapi. Dosis foton dalam perhitungan yang dihasilkan dari interaksi neutron dengan unsur penyusun udara dari BSA. Foton yang berasal dari BSA dihasilkan akibat adanya peristiwa Bremsstrahlung ketika foton menumbuk beryllium-9 dan juga adanya interaksi neutron dengan unsur penyusun udara pada sistem BSA. Hasil perhitungan dosis efektif foton di ruangan terapi bernilai 0,4695 dengan ketelitian 0,0028 milisievert per jam. Dari hasil tersebut, diperoleh laju dosis efektif foton yang diterima seorang pekerja radiasi adalah sebesar 4,6966 kali 10⁻⁵ dengan ketelitian 0,0028 milisievert per jam. Dan dosis efektif foton yang diterima adalah 0,4114 dengan ketelitian 0,0028 milisievert dalam 1 tahun. Jika dibandingkan dengan NBD yang bernilai dengan 20 milisievert, hasil tersebut jauh lebih rendah dari NBD yang ditetapkan atau berada dalam kategori aman. Sekian pemaparan hasil dari saya. Saya Liska Trihandayani mengucapkan terima kasih.